wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la mani' lima atait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, kaidah bahasa Arab kita pada bab mansubatul asma. Terakhir yang kita bahas adalah tentang munada pada halaman 83. Pada halaman 83 nggih. Oke. Masih tersisa halaman 24. Tapi ini kita akan baca cepat saja. Baca, ana jelaskan, jenengan paham atau tidak terlalu paham, nggak apa-apa. Yang penting kita masuk ke tamyiz. Karena pertemuan kita berapa kali lagi? Kurang berapa bulan lagi? Besok nggak ada. Besok udah nggak? Masih. Berarti pekan depan? Pekan depan berarti? Masih. Depannya lagi? Berarti sekali lagi. Berarti sekarang sama pekan depan ya. Insya Allah kita harus masuk ke tamyiz hari ini. Jadi untuk pembahasan yang tersisa dari munada, yaitu halaman 84, kita baca tetapi dengan penjelasan yang singkat. Baik, ana baca halaman 84 berkaitan dengan munada, yaitu pada nomor 6 nggih. Pada nomor 6 ya. Baik. Ini pembahasan berkaitan dengan munada. Kenapa kok berkaitan dengan munada? Di dalam bahasa Arab itu ada ungkapan-ungkapan yang dia itu ada kaitannya dengan munada. Tetapi dia enggak seperti munada ungkapannya. Maksudnya bagaimana? Kalau munada kan ada ya, terus ada yang dipanggil. Kalau ungkapan ini ada ya-nya, tapi dia itu ungkapan yang berbeda. Kita masuk saja biar lebih jelas. Kata beliau, yattasilu bi sighatin nida thalathu siyaghin. Ada 3 siyag, ada 3 ungkapan yang berkaitan, berhubungan dengan ungkapan an-nida atau panggilan. Yang pertama an-nida at-ta'ajjubi. Yang kedua an-nudbah. Yang ketiga adalah tarhim. Yang pertama nida ta'ajjubi, yang kedua nudbah, yang ketiga tarhim. Yang pertama nida ta'ajjubi itu dia itu ungkapan kita saat heran atau takjub terhadap sesuatu. Memang secara adab syar'i ya, kita ketika melihat sesuatu yang wah gitu ya, mengherankan, kita mengucapkan ya masya Allah, Allah yubarik fik. Apalagi kalau itu manusia ya kan. Nah, tapi kalau yang kita lihat misalkan alam, ya nggak apa-apa seperti itu. Tetapi dalam bahasa Arab terdapat ungkapan-ungkapan yang terkenal dengan an-nida at-ta'ajjubi. Jadi ungkapan takjub atau heran, tetapi nanti depannya itu pakai iya. Takutnya orang yang nggak paham, oh ini adalah munada, padahal bukan, ini adalah ta'ajjub. Apik men kalau bahasa kita. Wow gitu, kalau dalam bahasa Indonesia begitu. Wow, amboy dan seterusnya. Itu nida ta'ajjubi. Yang kedua nudbah. Nudbah itu ungkapan rintihan. Nudbah itu ungkapan rintihan atau apa bahasa lainnya? Mengeluh. Tapi bukan mengeluh kita enggak iya sakit misalkan, aduh sakit kepalaku, aduh kasihan kamu. Nah, begitu. Seperti itu. Nah, itu an-nudbah. Yang ketiga tarhim. Tarhim itu pembahasan munada, cuma huruf terakhirnya dibuang. Kayak misalkan ya Aisyah tuh. Rasulullah pernah memanggil istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Aish. Ya Aish. Tak marbutohnya yang harusnya ya Aisyah tuh itu dibuang. Itu namanya munada tarhim. Di referensi lain itu dikatakan dengan istilah
murakham, sama artinya. Maksudnya membuang huruf terakhir pada munada. Membuang huruf terakhir pada munada itu adalah pembahasan alif ba sama jim. Alif ba sama jim. Terus yang di bawahnya nanti ada penjelasannya. Baik, kita baca. Yang pertama, an-nida at-ta'ajjubi. Apa itu? Sighah min sighit ta'ajjub bi uslubin nida. Jadi dia ungkapan ta'ajjub, tetapi uslubnya, susunannya itu Pak mirip dengan nida. Kenapa kok mirip? Karena depannya menggunakan ya. Tapi ingat, ya ini bukan ya memanggil. Contoh, ya la jamalit tabi'ati, ya la jamalit tabi'ati. Artinya indahnya pemandangan ini, alam ini, tabi'ah kan alam. Ya la jamalit tabi'ati, ya la jamalit tabi'ati. Contoh lain, wahai kencengnya mobil ini, la sur'ati. Jangan pakai masdarnya Pak ya. Jamal kan masdar. Jamala ya jamulu jamalan. Kalau cepat, saro'a yasra'u sur'atan. Ya la sur'ati sayyarati. Betapa cepatnya mobil ini. Contoh lain misalkan, betapa apa Pak? Betapa jauhnya rumahmu. Gimana ungkapannya Pak? Ya la, terus masdarnya bu'di baitika. Ya la bu'di baitika. Betapa jauhnya rumahmu. Contoh lain, apa? Betapa mahalnya HP ini. Apa mahal? Rohis, gunakan masdarnya. Kalau rohis itu bukan masdar. Kenapa? Jenengan Pak ketahui masdar bukan masdar. Kalau rohis itu bisa rohis, bisa rohiso. Gholin, gholia itu bukan masdar. Karena masdar itu nggak bisa dimudzakkar dan muannas. Ciri-ciri masdar seperti itu, nggak bisa dikasih tak marbutoh. Tak tanis kan pada fiil. Tak marbutoh. Kalau bisa tak marbutoh itu isim fa'il, isim sifat. Nah, yang bisa dimudzakkar muannas. Tapi kalau masdar, kalau dia asalnya mudzakkar ya mudzakkar. Kalau asalnya muannas, muannas. Apa mahal itu? Wala yagli. Apa Pak? Atau murah? Murah itu apa? Rohis, gholin, gholiyah, rohiso. Itu bukan masdar. Contoh lain, wahai sangat betapa lezatnya makanan ini. Lezat apa? Ladzid, ladzidah. Bukan ladzid, ladzidah. Ladzah. Lezat dari itu Pak ya. Ya la ladzati hadzat tu'ami. Ya la ladzati hadzat tu'ami. Intinya kasih iya, kasih la, terus masdarnya majrur, terus setelahnya majrur juga sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Wadih ya? Ya. Jenengan nanti baca lagi. Contoh di buku kata beliau, ya la jamali tabiati. Wa yatakawwanu hadzal uslub, dan ungkapan ini terdiri dari ya, dan ya-nya adalah harfu nida'in wa ta'ajjubin. Wa minal munada al muta'ajjab minhu majrurun bila min maftuhatin. Adapun yang jatuh setelah ya namanya munada muta'ajjab minhu itu majrur dengan lam yang maftuhah, ada lam sebelumnya ya kan? Ya, kenapa majrur? Apakah lamnya di sini lam? Biar kita nggak perlu Pak ya. Biar kita masuk ke tamyiz. Jelas ini? Masih menyerap. Intinya ya la, setelah itu majrur. Selanjutnya, wa yajuzu an yuqala ya jamal at-tabi'ati wa hina idin ya'khudhu hukmal munada fil i'rab. Dan boleh lamnya dibuang, Pak.
Tadi ya la jamali tabiati, lamnya dibuang berarti jadinya ya jama lalilu la. Nah, di sini nanti i'rabnya seperti munada. Munada apa? Munada apa? Mudhof. Tetapi arti ungkapannya maknanya bukan munada, tetap apa? Takjub atau heran tadi. Ya jamalat tabiati, ya sur'ata waalaikumsalam, ya sur'ata saya roti. Dan seterusnya. Wahina ini yaqudu hukman munada. Nah. Lanjut yang ba. Biar kita masuk ke tamyiz. Yang ba ungkapan apa tadi? Keluh kesah atau rintihan ya. Nah. An-nudbah. Istilahnya adalah an-nudbah. An-nudbah atau mandub apa itu? Huwal mutafajja alaihi awil mutawajja minhu. Mutafajja alaihi mithlu wa ummah awil mutawajja minhu mithlu wa dhahrah. Maksudnya begini Pak. Misalkan kita sedang sakit kepala. Kan kalau kita sakit kepala ngomong bahasa Indonesia kan, aduh kepalaku sakit, aduh perutku sakit, aduh kakiku sakit dan seterusnya. Nah, kalau kita mengungkapkan untuk diri kita sakit ini, aduh sakit ini, aduh sakit itu namanya mutawajja minhu. Yang kedua itu mutawajja minhu. Ungkapannya itu nanti ditambah alif sama ha terakhirnya. Roksun jadinya wa roksah, tambahkan wa, belakangnya tambah alif sama ha. Wa roksah, aduh kepala, aduh mataku sakit. Wa ainah, aduh kupingku. Wa udhunah, wa sinnah, wa batnah, wa roksah. Nah, Aisyah pernah ngadu ke Rasulullah, wa roksah, sakit kepalaku Rasulullah. Kenapa? Nah, ya kalau sakit, kalau kamu mati, ya aku nanti yang memandikan. Kalau aku yang duluan, ya kamu mandikan saya. Rasulullah guyurin Aisyah, tapi guyunnya tenanan Pak, jadi hukum Pak ya. Boleh sama istri itu apa? Memandikan. Kalau tidak, baru yang sejenis ya, laki-laki, perempuan. Itu contohnya di hadis waroksah. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa dhahra, ini contohnya wa dhahra, aduh sakit punggungku. Terus yang mutafajja alaihi itu orang lain, Mbak. Wa ummah, aduh kasihan ibuku. Wa ummah, wa abah, wa ammah, wa muhammadah. Kan pernah itu? Dulu pernah aku lihat di cuplikan film Umar itu. Ketika perang apa itu ya? Salah satu ungkapan sahabat, tapi nggak tahu ini riwayatnya sahih apa enggak, tapi di film itu wa muhammadah, kasihan Nabi Muhammad, maksudnya agama Nabi Muhammad. Wa muhammadah, kalau nggak salah begitu. Itu tambahkan wa, belakangnya alif ha, itu mutafajja alaih. Kalau wa anta boleh nggak? Kasihan kamu. Domir Pak. Domir. Kalau semua ummah, abah, kasihan bapakku, kasihan ibuku, kasihan omku. Tapi kalau wa anta boleh nggak Pak? Kasihan kamu. Wa ana, kasihan aku gitu. Allah alam kalau pakai domir. Allah alam kalau pakai domir. Nah. Ya lanjut. Nah, ini hanya apa? Kita bahas pintas saja. Terus kata beliau wa yatakawwanu uslubun nudba min harfin nida wa, kata beliau, dan terdiri uslub nudba, ungkapan ini nudbah tadi dengan huruf nida wa. Ternyata wa di sini adalah huruf nida. Terus wal munada al mandub wa akhiru alifun wa ha mithlu wa asafa au alifun faqat wa asafa. Berarti boleh pilihannya dua, alif sama ha atau alif
saja. Yang terakhir Pak, tarhim. Tarhim itu apa? Membuang huruf terakhir dari munada. Membuang huruf terakhir dari munada. Nah, contoh ini ya su'a, asalnya ya su'adu. Jadinya ya su'a. Ya Muhammadu, ya Muhammad, ya Aisyatu, ya Aish. Kalau seumpama munada mudhaf, ya Abdullah, ya Abdurrahman, jadinya gimana? Hah? Sepertinya terjadi pada munada yang alam mungkin. Allahu a'lam, ana belum bahas lebih detail lagi. Tetapi contoh-contoh yang sering kita dapatkan pada munada nama. Karena munada kan ada nama, nakirah maksudah, ghul maksudah. Apalagi mudhaf dan syabih. Iya, kalau ya toli'an jabalan ditarhim gimana? Ya toli'an jaba begitu. Allahu a'lam. Nah, jenengan cari sendiri. Nah, Google insyaallah tahu. Jenengan ketik munada murakham ya. Kalau nggak ada di Google, karena di websitenya atau artikelnya nggak dibahas, berarti ya yang membahas di artikel itu belum membahas. Baik, Anda anggap selesai bab munada, Pak. Nah, selesai bab munada. Nah, setelahnya itu kita lompati saja. Itu masih berkaitan dengan munada murakham ya. Nah, itu di bawahnya ada syaratnya itu. Nah, wal asma allati yajuzu tarkhimuha, nama-nama yang boleh ditarkhim berarti pada nama, Pak ya. Itu keterangannya berkenaan dengan munada murakham ada di bawahnya. Nah, mengisyaratkan bahwasanya munada murakham itu pada nama. Berarti pada munada apa? Yang ditarkhim, yang murakham itu adalah munada yang nama. Berarti pada munada apa? Munada alam, ya kan? Munada alam. Dan di situ ada syaratnya itu. Ada 2 strip. Yang pertama, semua nama muannas yang akhirnya tak marbutoh, Fatimah. Terus nama yang rubaiyah. Ada 4 kata. Ada 4 kata. Ja'faru, jim, ain, fa, ro, berarti dibuang ro-nya. Yaitu sedikit tentang akhir-akhir pembahasan munada. Sekarang kita masuk ke tamyiz, Pak. Akhir pembahasan kita adalah tamyiz. Tamyiz. Nah, yang tamyiz ini salah satu yang membingungkan terkadang. Hah? Semuanya membingungkan. Nah, oke. Tarhim ya. Tarhim itu kalau di sisi makna apa ya? Allahu a'lam ya. Di sini nggak dibahas. Tapi ketika Rasulullah memanggil istrinya ya Aish, secara makna apakah hanya sekedar apa ya? Kekayaan uslub dari bahasa Arab? Apakah untuk mempersingkat? Apakah ada ketika tasghir kan ada tujuannya ya? Ibni ya bunayya itu ada tujuan menunjukkan untuk ini Allahu a'lam. Nah, di referensi lain insya Allah ada seperti itu. Tarhim itu sendiri maknanya? Tarhim itu apa ya? Rahma yurahimu. Tarhim. Kalau orang Indonesia tarhim itu mau sholat ada orang ngaji itu Pak ya, tarhim ya. Nah, bukan itu tapi beda ini. Enggak tahu. Rahma yurahimu secara bahasa artinya Allahu a'lam. Apakah diringkas? Allahu a'lam. Tarhim murakham. Ini ada tujuan yang pemanggilnya Pak itu. Nggih, bismillah. Dibuang huruf terakhirnya begitu ya. Lanjut ke tamyiz, Pak. Nah, ini pembahasan terakhir kita dari mansubatul asma adalah tamyiz, dan tamyiz ini paling panjang karena yang terjatuh sebagai tamyiz itu beragam jenis, Pak. Apalagi kalau sudah nyentuh hitungan angka. Karena angka itu mewajibkan setelahnya itu ada tamyiz yang mansub. Angka belasan, angka puluhan, setelahnya itu tamyiz. Angka puluhan sama belasan setelahnya itu kedudukannya sebagai tamyiz. Ahada asyara kaukaba. Kaukaba tamyiz. Ishruna
Rojula tamyiz. Kalau 1 sampai 10, kalau 1 sampai 10 mudhaf ilaih ya kan? Salasatul laben. Ya. Kalau belasan sama puluhan itu tamyiz. Kalau ratusan, intinya kenapa kok panjang tamyiz? Karena nanti nyentuh angka di sini. Kalau asli pembahasan tamyiznya nggak terlalu banyak. Nah, baik, kita masuk ke tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim nakiroh. Berarti Pak, isim nakiroh. Isim nakiroh. Terus mansub. Nah, ismun nakirotun mansubun. Isim nakiroh mansub. Terus, ini yang penting. Ini penting untuk mengetahui perbedaan tamyiz dengan mansubatul asma yang lain. Isim nakiroh mansub yudhkaru, isim nakirah mansub ini disebutkan libayanil muradi, untuk menjelaskan maksud atau makna min kalimatin sabiqatin mubahamatin. Isim nakirah mansub disebutkan dalam sebuah yang isim nakirah mansub disebutkan untuk menjelaskan makna atau maksud dari kalimat atau jumlah yang sebelumnya itu masih mubaham, masih belum jelas. Ringkasannya begini Pak, tamyiz itu untuk menjelaskan yang sebelumnya belum jelas, menjelaskan sesuatu yang belum jelas, itu tamyiz. Begitu. Contoh misalkan dia itu lebih banyak daripada kamu. Apanya? Apanya ini memperjelas yang sebelumnya belum jelas. Itu salah satu contoh yang sederhana masalah tamyiz. Nanti banyak apa ya? Bentuknya. Cuman secara sederhana tamyiz seperti itu, menjelaskan sesuatu yang sebelum tamyiz ini yang belum jelas. Itu namanya tamyiz. Ismun nakirotun mansubun yudhkaru libayanil murad min kalimatin au jumlatin sabiqatin mubahamatin. Nah, jenengan enggak terlalu menguasai ta'rif atau definisinya enggak masalah. Tetapi ketika jenengan baca kitab, oh ini tamyiz, itu tujuan utamanya. Ta'rif atau definisi dalam masalah nahwu itu nomor 2, Pak. Tapi jenengan bisa langsung menganalisa, ini sebagai ini sebagai itu. Ustaz, aku lupa ta'rif maf'ul ajli itu apa. Tapi ketika baca kitab, ini maf'ul ajli, berarti jenengan nyampe udah. Tapi jenengan hafal ta'rifnya lontok, tapi ketika praktik, iki apa yo? Tamyiz hal apa? Atau apa? Yang mirip-mirip maf'ul ajli, tamyiz hal, apa lagi satunya? Maf'ul mutlak. Ini yang masuk mansubat ini kadang bikin bingung, Pak. Nah, membutuhkan apa? Membutuhkan proses biar menjadi ahli. Sering baca kitab. Nah, sering ketemu dengan apa? Ungkapan-ungkapan bahasa Arab dari berbagai ungkapan para ulama. Oh, seperti ini. Oh, seperti itu. Harus praktek karena ini adalah alat, Pak ya. Nah, kembali lagi ke buku. Tamyiz adalah isim nakirah mansub, disebutkan untuk menjelaskan makna dari jumlah atau kalimat sebelumnya yang masih belum jelas. Atau dalam kurung bimakna akhar, dengan makna lain, tamyiz itu setiap isim nakirah yang mengandung makna min libayani ma qablahu min ijmalin. Yang min ini menjelaskan kata sebelumnya yang masih mujmal, yang masih apa? Umum. Min di sini, Pak, min bayani ya. Tidak usah ana perjelas lagi karena nanti masuk kepada makna min, makna huruf min, ini nanti takut membingungkan. Intinya tamyiz menjelaskan sesuatu yang belum jelas ya. Isim nakirah mansub menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Jadi jumlah sebelum tamyiz ini belum jelas, ketika ada tamyiz semakin jelas maknanya apa. Contoh, ishtaraitu kintaron, saya membeli
sekintor itu anggap satu sak, satu apa? Karung. Satu karung lah, ya satu karung kintor, meskipun beda sebenarnya, ya mempermudah aja, sekarung gitu ya. Ya. Saya beli sekarung. Jenengan kalau berhenti di sini, orang pasti sekarung apa? Jenengan sebutkan apanya itu nanti jelas. Orang yang mendengar apa? Jelas, paham. Nah, jelas. Nah, saya beli sekarung apa? Gandum, komhan. Sekarung gandum. Jadi komhan di sini, kata beliau di sini, falau qulna, seandainya kita katakan ishtaraitu kintoron, seandainya kita katakan ishtaraitu kintoron wasakatna, kemudian kita diam, enggak disebutkan komhannya, la yafhamus sami'u, yang mendengarkan kita itu tidak akan paham. Hal ishtaraita kintoron, apakah kamu beli satu karung minal ful awil qutni awil qamhi aw ghairiha? Antum itu beli satu karung minal ful, minnya di sini Pak, min bayaniyah namanya. Bukan min ditab'id, karena min secara min itu huruf ya. Huruf jar. Ya. Tapi maknanya banyak, Pak. Ada min artinya litab'id, ada min artinya lil bayaniyah ini, li bayanil jinsi, ada min artinya lil bidayah, ada min banyak, Pak. Dan makna dari huruf seperti ini nih yang terkadang dalam masalah fikih misalkan membuat apa? Perbedaan pemahaman. Contohnya yaitu masalah musab-musab ini kan, wamsahu bi ru'usikum, ba di sini ya, ba di sini. Bukan min, maaf. Nah, ini contohnya yang ba. Kalau yang min ya ada juga. Nah, intinya min di sini libayanil jinsi, libayani ma qablahu, libayani al-qabl. Baik, kembali ke buku. La yafhamus sami, yang mendengar itu tidak akan paham. Hal ishtaraita, apakah kamu beli satu karung minal ful, ful itu apa? Kacang ya, kacang gitu ya. Ya, kacang tanah. Awil quten atau kapas, awil qamah gandum atau selainnya. Wadzalika li'anna kalimat kintor, karena kalimat kintor itu masih mubham. Nah, jadi Pak, di tamyiz analisa jenengan, ana tekankan di sini, di tamyiz analisa jenengan harus tahu ini jumlah ini masih mubham atau enggak. Dan sebelumnya harus tahu iya, kalau enggak terima enggak bisa. Mubham enggak ya? Bukan mubham enggak rak mudeng ya. Kalau enggak dari zaman mubham apa enggak? Oh, mubham pakai perasaan enggak bisa ya. Jadi jenengan di sini harus tahu mubham enggak mubham. Nah, nanti beliau di sini akan sebutkan yang mubham itu biasanya yang satuan ya, yang satuan-satuan ya, satuan jarak, satuan ini, terus malhud sama malfud istilahnya. Itu maksud malhud sama malfud itu mubham, Pak. Nah, dan terkadang mubham enggak mubham ini memang kembali kepada pembaca, Pak. Orang kalau sering membaca, oh ini mubham, ini enggak mubham, sering ketemu dengan apa? Ya sering baca literatur bahasa Arab nanti akan dapat. Nah, baik, kembali ke buku ini. Wadzalika li'anna kalimat kintor, karena kata-kata kintor ini mubham, tasluhu li asya katsiratin. Nah, bisa untuk berbagai macam apa? Sekarung itu bisa untuk berbagai macam ya, barang benda, Pak ya. Sekarung apa? Sekarung emas juga iya. Iya. Nah, meskipun ya susah Pak ya. Sekarung emas itu Masya Allah milioner. Nah, kalau di Papua mungkin bisa Pak ya. Kau sekarung emas ya dari PT Freeport. Baik, kembali ke buku. Falamma qulna qomhan, maka ketika kita katakan qomhan, mayyazna. Nah, ini. Ketika kita datangkan kata qomhan, mayyazna al-murad, kita bedakan makna minal kintor. Jadi kita itu jelaskan atau bedakan kintor di sini kintor apa gitu. Makanya dinamakan dengan tamyiz. Tamyiz itu pembeda, apa ya? Penjelas ya. Ya, mayyizu yumayyizu tamyiz. Jadi jenengan bedakan atau jenengan jelaskan
kata-kata atau jumlah yang masih mubham itu dengan sebuah kata namanya tamyiz istilahnya. Ulama-ulama nahwu mengatakan tamyiz. Lanjut, wa tusamma kalimah qintar mumayyazan. Kalimah qintar di sini adalah mumayyaz. Ini yang mubham, Pak ya. Ini yang mubham. Jadi kan harus tahu kata kuncinya ini. Qintar itu sekarung itu bikin mubham. Aku lihat sekarung, mubham. Ada dua karung tadi. Dua karung apa? Ada beberapa meter tadi. Apa? Ular, ya kan, ya kan. Ada sekilo, ada sekintal, ada itu satuan-satuan itu nanti membuat tamyiz. Nah, kembali ke buku. Maka kata-kata qintar itu mumayyaz wa tusamma kalimah qamhan tamyizan. Nah, dan qamhan itu adalah tamyiznya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kita masuk ke mumayyiz malhud sama malfud yang membuat apa? Mubham. Belum ada. Bismillah. Lanjut ke mumayyaz. Mumayyaz yang membuat mubham ya. Baik. Wa fi ma yali syarhun li kulli minal mumayyaz wa tamyiz. Di bawah ini penjelasan tentang mumayyaz dan tamyiznya. Kata beliau mumayyaz ada dua. Mumayyaz pertama itu mudah. Nah, itu mudah. Nah, satuan berat, takaran, timbangan, jarak, luas, apa Pak lagi Pak? Hanya di fisika atau biologi ya, atau matematika ada jarak, ada luas, ada volume ya kan? Satuan-satuan itu biasanya membuat mubham. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti ini nanti. Mumayyaz ada dua. Yang pertama mumayyaz malfud ay madhkurun fil kalam. Mumayyaz sesuatu yang membuat mubham dan dia disebutkan di dalam kalam, di dalam jumlah. Ini mudah Pak. Nganalisanya aja dengan mudah. Kenapa? Karena ini adalah satuan tinggi, satuan luas, satuan berat, satuan takaran. Ini jenengan akan dengan mudah. Oh, setelahnya ada tamyiz. Itu yang malfud, yang terlafatkan, tersebutkan. Tapi nanti yang kedua ini yang susah. Yang kedua ini yang susah, membutuhkan apa ya? Ya, sensitivitas. Nah, yang diperoleh dengan apa? Seringnya praktek. Yang kedua ini. Nah, kedua ini. Baik, mumayyiz malfud. Kata beliau, wa yakunul mumayyizul malfud, dan mumayyiz malfud itu terdiri dari yang pertama ismu waznin, isma waznin. Satuan wazan, berat ya. Berat. Timbangan ya, timbangan yang ditimbang. Masya Allah, udah azan. Lanjut gak mas sebentar. Di sini contohnya adalah dirhaman. Dirham sama dinar itu masa dulu itu timbangan. Ya. Dirham sama dinar itu timah. 1 dirham, 2 dirham. Orang kalau punya duit 10 dirham, masya Allah, 100 dirham berat lah ya. Sekarang jadi kertas. Dulu dirham dan dinar yang merupakan alat tukar itu berat. Kalau orang punya 1000 dinar, masya Allah, Pak. Punya satu gudang. Berapa dinar? 1000 dinar, bahaya Pak ya. Datang apa? Maling. Sekarang emas sama perak sudah nggak jadi alat tukar ya. Jadi alat simpan Pak ya. Tapi alat simpan yang kuat ya nilainya. Nah, dulu dinar sama dirham itu satuan berat dan dipakai untuk alat tukar. Sekarang pakai uang kertas ya. Nah, dan dirham dinar ini termasuk ismu waznin yang menjadikan mubham suatu jumlah. Contoh, saya membeli 1 dirham.
1 dirham apa? 1 dirham emas. Gimana? Padahal dirham itu perak, Pak ya. Berarti seperberapanya ya. Kan 1 dinar berapa dirham begitu ya. Allahu a'lam, intinya ini berat. Anggap kita ganti aja, Pak. Saya beli 1 kilo emas saja. Sekarang ya. Ishtara itu jiroman. Nah, segram aja lah. Nah, kalau sekilo wong suke, Pak ya. Segram aja ya. Saya beli 1 gram. Mungkin untuk anak kita ya kan. 1 gram emas. Untuk apa? Untuk anting misalnya. Ishtara itu anak ganti jiroman. Jirom itu gram. Kalau 1 kilogram berarti kilo jiro. Kilo apa, Pak? Kilo jiromen ini mudah-mudah pilih atau satu kesatuan kata? Hah? Kilo ishtara itu kilo jiroman atau kilo jiromen? Maksudnya kalau kilo jiromen itu lo-nya itu la, bukan lo, Pak ya. Enggak, kayaknya man-nya kayaknya apa? Ini bukan susunan mudah-mudah pilih, kayaknya satu kata. Nah. Iya, jiroman, kilo jiroman. Satu kata. Ishtara itu jiroman dahaban. Nah. Yang kedua, satuan takaran. Kail itu takaran. Kayak kita beli apa namanya? Bensin. Liter itu apa? Takaran ya? Takaran, bukan berat. Ya, kalau sekarang itu litron itu. Kalau ini contohnya irdab itu ya anggap sekarung lagi lah, Pak. Nggak tahu irdab ini apa ini. Nah, intinya satuan takaran. Al-Fallah petani itu menjual 1 karung apa? 1 karung gandum. Sekarung gandum. Terus masahah itu luas. Contoh zarok tuh saya menanam fudanan itu anggap petak begini ya. Saya menanam 1 petak. Ini misalkan ada apa ini? Ada barat kita ini apa? Sawah, petak ya kan? Biasanya Pak petani itu sepetak, setengah petak atau apa gitu. Anggap begitu. Saya menanam sepetak apa? Gandum. Yang ketiga, nah ini yang angka. Ini yang angka. Untuk angka ini terjadi pada belasan dan puluhan, Pak. Belasan dan puluhan. 11 sampai 19, 20, 21 sampai 99. Itu nanti setelahnya itu ada tamyiz. Karena membuat mubham. 23 apa? 23 kunci. 50 apa? 50 rupiah. Rubiatan, Pak. 50 apa? 50 dolaran. 50 apa? 50 HP jawalan. 20 apa? 20 HP dan seterusnya. 14 apa? 19 apa? Nah, itu setelahnya tamyiz ismu adat. Tapi enggak semua angka ya. Enggak semua angka. Yatarakkabu yaumu di sini contohnya 1 hari itu terdiri yatarakkabu min arba'in wa ishrina dari 24 apa? 24 saatan. Sehari terdiri dari 24 jam. Kalau detik, Pak, berapa detik, Pak? Menit berapa, Pak? Sehari 3.600 ya. 24 jam itu kalau menit berapa? 3.600 ya. 3.600 menit. Misalkan yatarakkabu yaumu min 3.600 berapa? 3.000 salasati alafin 600 situmi'ati daqiqatin. Enggak tamyiz dia. Nanti penjelasannya. Kalau udah ratusan itu nanti jadi majrur. Baik, ini saja. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang, yaitu mumayyaz malfud. Nanti Anda cari contoh-contohnya sebanyak mungkin dari ayat Al-Quran atau dari kitab agar melekat pembahasan tamyiz ini. Ada pertanyaan? Bismillah.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.